بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني الله وإياكم جميعا. Segala puji dan puja hanyalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasa syukur kita sampaikan kepada Allah Jalla wa Ala atas kemudahan-kemudahan ini, pertolongan-pertolongan yang Allah Jalla wa Ala masih berikan kepada kita di dalam mentaatinya, beribadah, menjadi hamba baginya Subhanahu wa ta'ala. Karena kedudukan penghambaan atau menjadi hamba bagi Allah Jalla wa Ala adalah kedudukan yang agung dan mulia. Terpuji, bahkan di antara yang paling indahnya ketika menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari dipenuhi dan berupaya untuk itu dengan ketaatan, amalan saleh, kebaikan-kebaikan, melakukan apa yang dicinta dan diridhai oleh Allah Jalla wa Ala. Sehingga banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan hal tersebut. Hamba Allah memberikan penghambaan kepada Allah Jalla wa Ala dan semakna dengannya dipuji, dimuliakan dan dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebaliknya menjadi hamba bagi syaitan, budak dan hawa nafsu. Budak bagi hawa nafsu, hamba atau budak bagi dunia, hamba ataupun budak bagi selain Allah Jalla wa Ala. Ini yang paling rendah, yang paling hina, yang paling buruk. Ketika hari-hari dipenuhi dan lebih banyak kepada apa yang dimurkai, dibenci, dikutuk, bahkan diharamkan oleh Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dilakukan dan berada di dalamnya.
di atas penghambaan peribadatan kepada Allah Jalla wa Ala, dan semoga kita tetap menjadi hamba bagi Allah Jalla wa As. Dan malam ini kita masih berada di dalam suasana ibadah, dan malam ini atau di majelis ini kita masih berada di dalam suasana penghambaan dan berada di dalam kedudukan menjadi hamba bagi Allah Jalla wa Ala. Maka ini di antara hal yang membahagiakan kita bagi siapa saja yang memperhatikan kebenarannya, hakikat dari keadaan sebenarnya. Allah, kalaulah seandainya kaum muslimin menyadari akan hal ini, mereka akan datang ke majelis ilmu walaupun dalam keadaan merangkak. Mereka akan berduyun-duyun dan bersemangat antusias untuk bagaimana tetap diselenggarakan dan diadakan majelis ilmu walaupun dalam keadaan merangkak, dan membayar apa saja yang mereka punya untuk mereka tebus, jadikan sebagai tebusan supaya ditegakkan, dimakmurkan majelis ilmu. Kenapa sih? Ini menunjukkan apa? Kemunduran, kurangnya sikap antusias, semangat, kepercayaan, keyakinan terhadap janji Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam yang akan dicurahkan dan diturunkan atau dihasilkan dengan keberadaan majelis ilmu, majelis ta'lim, dan keberadaan para penuntut ilmu. Dan kondisi-kondisi seperti ini akan tetap ada. Kita ini seperti orang yang berada dalam suatu kondisi atau suatu negeri, wilayah, kampung, daerah, kota yang cuacanya terus berubah-ubah. Kadang hujan, kadang panas, kadang badai, kadang topan, kadang salju, kadang petir, kadang sejuk, cerah, dan lain sebagainya. Berubah-ubah kondisi kehidupan kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita demikian. Hanya saja kita dituntut menjadi penduduk yang sabar, tabah dan kuat di dalam menghadapi segala kemungkinan cuaca yang ada. Jangan menjadi orang yang lembek dan gampang berubah, berpindah-pindah ketika dihadapkan dengan suatu kondisi dari kondisi-kondisi yang kita sebutkan tadi. Yang jelas tetap di atas kebaikan, tetap di atas ilmu, tetap di atas ad-din, tetap di atas dalil, di atas al-haq, berjalan. Iya. Kita lanjutkan pelajaran kita. Dengan memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa Ala untuk tidak takut dan khawatir dengan celaan orang-orang yang mencela. Yaitu terkait dengan rukun yang keenam dari rukun-rukun iman. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril atau Ummus Sunnah ini, ketahuilah ia adalah al-imanu bil qadar, beriman dengan takdir.
beriman dengan takdir. Dan takdir merupakan rahasia Allah Jalla wa Az. Dikatakan sirrullah, sebagaimana hadir dari jalur Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah, bahwasannya fa innahu sirrullah, takdir itu rahasia Allah. Dari sini tampak bahwasanya tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui tentang takdir. Maksudnya apa yang diberlakukan, apa yang akan terjadi, ditetapkan di dalam takdir, takdir dirinya dan takdir di dalam kehidupannya. Begitupun juga terkait dengan orang lain dan seterusnya. Maka takdir adalah segala apa yang Allah Jalla wa Ala takdirkan dari apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi sampai hari kiamat. Lihat batasannya, sampai hari kiamat. Dan pena telah menulis seluruh takdir, ketetapan dan ketentuan, ditulis di dalam Lauhil Mahfuz. Ditulis di dalam Lauhil Mahfuz apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dari jalan Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya yang pertama yang Allah Jalla wa Ala ciptakan adalah pena. Ini salah satu sesungguhnya ketika pertama kali Allah Jalla wa Ala menciptakan pena, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, uktub, tulislah wahai pena. Faqala ma aktub, apa yang akan aku tulis? Uktubil qadara makan, tulislah takdir yang telah terjadi, wa ma huwa kainun ilal abad, dan apa yang akan terjadi sampai ke al-abad. Al-abad yaitu al-qiyamah. Apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka tidak akan terjadi sesuatu kecuali dengan takdir yang sudah ditetapkan dan ditulis. Allah Jalla wa Ala katakan, inna kulla syai'in khalaqnahu bil qadarin, dalam surah Al-Qamar, sesungguhnya segala sesuatu kami telah menciptakannya dengan takdirnya. Maka urusan-urusan yang ada tidak terjadi dengan abath, begitu saja, atau yang diistilahkan dengan unuf, diketahui oleh Allah Jalla wa Ala ilmunya setelah terjadinya, diketahui setelah terjadinya, tanpa ada ketetapan sebelumnya, tanpa ada ilmu dan penulisan sebelumnya.
Tidaklah demikian. Kan tapi dia adalah perkara yang sudah ditakdirkan sebelumnya, sudah ditulis dan ditetapkan, dan ilmu Allah Jalla wa Ala sudah meliputi sebelumnya. Allah Jalla wa Ala katakan dalam surah Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Dan tidaklah, atau ma asaba min musibah, segala apa yang tidak ada yang menimpa dari musibah di muka bumi dan juga pada jiwa dan diri-diri kalian, melainkan sudah ada di dalam kitab Lauhil Mahfuz min qabli an nabra'aha, sebelum dia kami ciptakan. Sebelum dia kami ciptakan. Ini dalil bantahan kepada orang-orang Qadariyah yang menolak takdir. Ayat yang agung dan mulia ini. Maka keimanan terhadap takdir di atas 4 tingkatan. Keimanan terhadap takdir di atas 4 tingkatan. Yang pertama adalah Allah Ta'ala sudah lebih dahulu dan abadi meliputi segala sesuatunya, sehingga kita mengetahui dan meyakini bahwasanya Allah Jalla wa Ala mengetahui segala sesuatunya sudah sedahari dahulu dan akan abadi selamanya. Sehingga Allah Jalla wa Ala mengetahui apa yang jauh sebelumnya dari apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, Al-Kitabah, yaitu kita mengimani, meyakini bahwasannya Allah Jalla wa Ala telah menuliskan di Lauhil Mahfuz seluruh takdir. Kemudian yang ketiga apa tadi? Al-iradah atau al-masyiah, kehendak dan keinginan. Yaitu apa saja yang Allah Jalla wa Ala kehendaki dan inginkan, itu akan terjadi dan diberlakukan. Dan apa yang tidak Allah kehendaki dan inginkan, maka sama sekali tidak akan pernah terjadi, walau dan walau bagaimanapun. Maka segala sesuatunya di bawah kehendak Allah, di bawah keinginan Allah Jalla wa Az. Muncul iskal, masalah, problem di sini. Bagaimana dengan masalah atau terkait dengan perkara-perkara buruk? Kan begitu. Terkadang manusia ada yang mempersoalkan demikian, dengan tujuan barangkali baik. Apa dia? Ingin mensucikan Allah Jalla wa Ala dari keburukan. Tujuannya baik. Tetapi ketahuilah, tidak seluruh baik atau tidak seluruh kebaikan dikatakan itu kebenaran. Tetapi segala kebenaran pasti baik. Perhatikan itu. Belum tentu segala kebaikan itu adalah benar, tetapi kebenaran sudah pasti membawa kepada kebaikan. Punya keinginan baik untuk mensucikan Allah Jalla wa Ala dari keburukan dan kejelekan, sehingga dia protes, komplain. Tak mungkin Allah memiliki kehendak dan keinginan dengan apa yang terjadi dan diberlakukan di dalam kehidupan, sementara di sana ada keburukan-keburukan yang terjadi, syirik,
maksiat, bid'ah, perpecahan, pertumpahan darah, pembunuhan dan seterusnya, kriminalitas dan sebagainya. Ini kan keburukan. Masa sih Allah menghendaki itu? Masa sih Allah menginginkan? Berarti enggak. Ini salah satu penyebab pertama. Orang-orang Qadariyah penolak takdir, menolak takdir, atau jatuh di dalam penyimpangan, kesesatan dan kekufuran, yaitu menolak takdir. Karena ini ingin baik, sementara dia tidak sadar hal ini justru menjerumuskan, membawa dia kepada keburukan yang lebih parah. Menolak takdir. Allah nggak punya kehendak dan keinginan. Jadi murni seluruhnya perbuatan hamba, tidak ada kaitannya dengan kehendak dan keinginan Allah. Apa yang terjadi? Murni dari keinginan dan kehendak hamba. Salah, batil. Allah katakan, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian menghendaki dan berkeinginan kecuali apa yang Allah kehendaki. Rabbul alamin, Rabb yang mengatur alam semesta. Semuanya di bawah kehendak dan keinginan Allah Jalla wa Azza. Lalu bagaimana kita menjawab dari syubhat dan kerancuan berfikir seperti ini? Sungguh keburukan-keburukan itu terjadi, dikehendaki dan diinginkan oleh Allah Jalla wa Ala, bukan untuk keburukan itu sendiri, tetapi ada hikmah di belakangnya untuk sesuatu yang lain yang Allah kehendaki dan inginkan di belakangnya, yang bahkan jauh lebih mulia. Apa dia? Kalaulah tidak dengan adanya kekufuran, tidak bisa diketahui mana yang mukmin. Kalau tidak diberlakukan adanya kesyirikan, mana bisa tahu mana itu tauhid? Kalaulah seandainya tidak ada bid'ah, bagaimana tahu kita bisa merasakan manisnya sunnah? Kalau tidak ada maksiat, keburukan, kriminalitas, pembunuhan dan sebagainya, bagaimana bisa kita tahu indahnya, sempurnanya, mulianya ketaatan dan amalan saleh? Kalau tidak ada surga baru, bukan di sini tempatnya. Makanya di sini kadang-kadang darul imtihan, negeri kehidupan yang penuh dengan ujian. Kalau darun na'im, negeri penuh dengan kenikmatan, al-jannah. Adapun selainnya darul azab, hanya siksaan dan azab, nar. Iyadzan billahi min dzalika. Nah, kemudian yang keempat, al-khalq, penciptaan. Maka kita yakini, kita imani bahwasanya Allah Jalla wa Ala telah menciptakan segala sesuatunya dengan waktu-waktunya, dengan keadaan dan kondisinya. Allah menciptakan segala sesuatunya. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil, dalam surah Az-Zumar, dan juga dalam surah As-Saffat Allah katakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa saja yang kalian kerjakan. Memang keinginan kita, kehendak kita, saya minum. Tetapi siapa yang menciptakan saya dan apa yang saya kerjakan? Allah. Allah yang memberikan keinginan itu kepada saya. Allah yang memberikan iradah
Atau seperti pohon yang berada di atas ketinggian, kemudian dia hanya mengikuti kemana ayunan angin yang kencang meniupnya. Kalau angin kuat ke barat, dia ke barat. Kalau dia ke timur, dia ke timur. Maka kita ini hanya dipaksa saja. Jabriyah. Begitu keyakinan, ya kita sudah dipaksa begini, ya gimana lagi, ya gimana lagi. Kita bilang, kamu ini kok hidupnya seperti ini? Ya gimana lagi, sudah takdirku. Ini Jabriyah seperti ini. Padahal Allah beri dia kehendak, Allah beri dia keinginan, dan itu adalah ciptaan Allah. Kamu punya kehendak, kamu punya keinginan. Contoh, saya ditaruh air di sini di depan oleh panitia, air minum. Kemudian di sini, janganlah masa panitia naruh air minuman keras ya. Ini sampel aja, minuman keras. Kalau di kampung biasanya tua ya, air tua. Kira-kira saya dipaksa tidak untuk ngambil tua? Enggak, kita diberi kehendak, keinginan, kemampuan untuk memilih ini yang baik. Dan Allah sudah terangkan untuk membimbing kita. Maka tidak ada jabriyah, tidak ada yang ijbar sifatnya dalam kehidupan ini. Kita dipaksa. Kalau demikian tentu Allah zalim ketika menyiksa dan mengadab pelaku maksiat, karena dia bermaksiat dengan keterpaksaan. Kalau begitu tidak adil ketika Allah Jalla wa Ala memberikan pahala dan ganjaran yang baik kepada orang yang melakukan ketaatan dan kesolehan, karena dia dipaksa untuk itu. Maka maha suci dan maha tinggi Allah Jalla wa Ala dari apa yang mereka tuduhkan. Maka kita mengimani bahwasanya segala sesuatu itu adalah makhluk milik Allah Jalla wa Az. Maka inilah tingkatan-tingkatan keimanan terhadap qada dan qadar, takdir dan ketetapan Allah Jalla wa Az. Maka seorang yang beriman terhadap takdir, dia tidak akan bersedih dan larut di dalam kesedihan ketika luput darinya sesuatu atau kurang dari sesuatu yang dia inginkan. Apakah dari harta, anak keturunan, dari apa yang dia cintai. Dan juga dia tidak bergembira dengan kegembiraan yang mendatangkan kesombongan dan kecongkakan dengan apa yang Allah Jalla wa Ala berikan dan anugerahkan kepadanya dari harta, keturunan, dan semacamnya. Adapun kegembiraan, kesenangan hati dengan karunia dan keutamaan yang Allah Jalla wa Ala, ini adalah sesuatu yang dituntut dan dipuji, yang diiringi dengan rasa syukur kepada Allah Jalla wa Ala atas apa yang Allah anugerahkan. Suatu hal yang tidak asing lagi bagi kita, cerita Qarun. Kemudian Allah katakan, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang farihin, bergembira dan bersukaria. Maksudnya kegembiraan dan kesukariaan yang melahirkan kesombongan dan kecongkakan di permukaan bumi. Sombong dan congkak sehingga menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Oh, siapa? Saya sudah kaya raya, saya orang berpangkat, saya tokoh, saya pemimpin di sini, saya kepala suku, saya orang besar, saya orang terhormat, saya orang banyak harta, kebun saya di mana-mana, toko saya di mana-mana, ruko saya di mana-mana. Sehingga ketika dimasukkan kebenaran kepadanya, dia tolak disebabkan
dia memiliki kelebihan-kelebihan seperti tadi. Saya punya anak-anak keturunan yang luar biasa, super power. Anak saya Superman, Satria Baja Hitam, disebut oleh dia. Sekolahnya bukan main, di Amerika profesor, di Jepang profesor, di Kanada profesor. Sehingga datang seseorang membawa din kebenaran, sepelekan oleh dia, lecehkan. Nah, ini yang seperti ini. Dari apa yang kalian kumpulkan, yang tidak melahirkan kesombongan dan kecongkakan, tapi tunduk kepada kebenaran, tawadhu, rendah hati terhadap kebenaran. Maka apa yang membedakan ini? Maka yang membedakannya adalah kegembiraan terbagi dua. Yang pertama, farhun madhmum, kegembiraan yang tercela dan dibenci, yaitu kegembiraan hanya berlandaskan dunia. Makanya Allah Jalla wa Ala katakan dalam surah Ar-Ra'd, wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Mereka bergembira karena kehidupan dunia yang sudah berhasil mereka kumpulkan, yang mereka raih. Padahal tidaklah itu di akhirat. Gak ada artinya kalau hanya berlandaskan dunia. Adapun farhun mahmud, farah, kegembiraan yang dipuji dan disyariatkan, yaitu kegembiraan atas karunia dan nikmat Allah Jalla wa Ala yang Allah berikan kepadanya. Dengan hal itu menjadikan dia semakin takut, semakin kuat ketakwaan dan keimanannya, semakin tajam dan kokoh ibadahnya kepada Allah Jalla wa Ala. Menjadikan dia hamba bersyukur. Hamba-hamba yang bersyukur adalah hamba-hamba yang kuat dalam ibadah. Hamba-hamba yang bersyukur adalah hamba-hamba yang senantiasa mempertajam rasa takutnya kepada Allah Jalla wa Ala. Hamba-hamba yang bersyukur adalah hamba yang berupaya bagaimana semakin dekat kepada Rabbnya Jalla wa Az. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan nikmat-nikmat karunia dan keutamaan kepadanya. Dan beriman kepada takdir akan menjadikan seorang insan nyaman, tenang, dan lapang. Sebagaimana tadi, dia tidak akan bersedih dengan apa yang luput darinya, dan dia juga tidak akan bergembira dengan apa yang dia dapatkan, dengan kegembiraan yang akan menjadikan dia tercela. Sementara yang tidak beriman dengan takdir, dia akan gampang berkeluh kesah, dia akan gampang mengutuk, dia akan gampang hancur dan pecah hatinya, sehingga terkadang mengantarkan dia kepada hal-hal yang melampaui batas, berbicara dengan pembicaraan yang buruk, berbuat dengan perbuatan buruk, seperti menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak baju, atau berteriak dengan teriakan-teriakan jahiliyah,
musibah yang menimpanya. Dengan hal itu dia akan mendapatkan musibah yang jauh lebih besar dan jauh lebih buruk, yaitu dosa dan murka Allah Jalla wa Ala. Kan tapi yang beriman dengan takdir dan qada dan qadar Allah Jalla wa Ala, dia akan bersabar dengan apa yang menimpanya. Dia mengetahui, menyadari dan meyakini bahwasanya di sisi Allah Jalla wa Ala ada ganjaran. Bahwasanya apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi, apa yang tidak dikehendaki maka itu yang tidak akan terjadi. Sehingga ini akan menjadikan dia nyaman, tentram dan lapang. Iya. Maka demikian juga orang yang tidak beriman dengan takdir, dia akan ditimpa rasa takut yang berlebihan. Dia akan menjadi orang yang pengecut, sehingga dia tidak berjihad, tidak berjuang di jalan Allah. Dia tidak mencari rezeki karena dia takut dari segala sesuatu. Menahan dirinya untuk berusaha, beramal, beraktivitas, melakukan amalan-amalan dikarenakan takut, khawatir yang melampaui batas. Tapi orang yang beriman dengan takdir dan qada dan qadar, dia tetap berusaha, dia tetap berjalan, dia tetap berjihad, dia tetap menuntut ilmu, dia tetap mencari rezeki, dia melakukan perkara-perkara yang Allah Jalla wa Ala cintai dan anjurkan kepadanya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah Jalla wa Ala. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah Jalla wa Ala. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Sesungguhnya apabila umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan suatu, itu tidak akan terjadi kecuali dengan apa yang Allah telah tuliskan bagimu. Dan sebaliknya, walau ijtama'u ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu alaik. Berkumpul untuk mendatangkan mudarat, bahaya kepadamu, maka sungguh itu tidak akan ditimpakan kepadamu kecuali apa yang Allah telah tuliskan atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran takdir sudah mengering. Dan orang yang beriman dengan takdir akan menjadikan dia memiliki tekad yang sangat kuat, iman yang kuat, dan rasa berserah diri kepada Allah Jalla wa Ala, tawakal secara penuh kepada Allah Jalla wa Ala. Waktu Isya sudah masuk, kita cukupkan sampai di sini. Semoga memberikan tambahan iman dan tambahan amalan saleh setelahnya dari apa yang kita pahami terkait dengan rahasia Allah Jalla wa Ala, qada dan qadar. Karena hal itu hanya bisa diwujudkan dengan sikap yang sahih, pemahaman yang benar dalam memahami qada dan qadar. Nah, bagi orang yang keliru susah untuk menambahkan keimanannya dengan hal ini dan melahirkan amalan saleh di atas hal ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.